Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 77 dengan tema keburukan-keburukan orang Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallihumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Artinya ayat 77, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Innalladzina saturi wong akeh yastaruna kang gawe ganti sapa ladina bingatilai kelawan janjine Allah Ta'ala wa imanihim lan sumpahe aladina samanan kelawan rego kolilan kang sithik murah. Ulaika utai mengkono-kono aladina iku la khalaqa ora ana bagian iku maujud lahum kadhewe ulaika fil akhirati dalam akhirat. Wala yukalihum lan ora ngendikani sapa Allah. Wala yukalihum lan ora ngendikani ing ulaika sapa Allah Gusti Allah Ta'ala. Wala yang turulan ora ningali sapa Allah Ta'ala ilaihi marang aladina yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Wala yuzakkihim lan ora nyucaken sapa Allah ing ulaika. Walahum lan iku kedhi ulaika adzabun siksa alimun kang laraaken menyakitkan. Ayat 77 mengenai sebab nuzul ayat ini. Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita khatam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Amin. Dan ahli-ahli hadis yang lain bahwa Al-As'as bin Qais berkata, aku mempunyai perjanjian sewa tanah dengan seorang Yahudi, lalu dia mengingkarinya. Sebab itu aku Al-As'as bin Qais mengajukannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah engkau mempunyai bukti? Aku berkata, Al-As'as bin Qais menjawab, tidak Kanjeng Nabi, saya tidak punya bukti. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkata kepada Yahudi itu diajak sumpah. Bersumpahlah. Lalu aku berkata, hai Rasulullah, kalau begitu ia akan bersumpah
Dan kalau bersumpah, maka aku lenyaplah hartaku. Nah, maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi jangan suka menuduh nih kalau tidak ada bukti. Dalam ayat ini dijelaskan berbagai akibat yang akan diderita oleh orang yang mengingkari janji Allah. Orang yang melanggar sumpah dengan harga atau imbalan yang murah. Ini dijelaskan akibatnya. Sekarang dibahas apa sih janji Allah. Yang dimaksud janji Allah dalam ayat ini ialah perintah Allah dan larangan Allah yang disampaikan dengan perantaraan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab-kitabnya. Ya, kalau sekarang kita baca Al-Quran, ya, contohnya seperti berlaku benar, itu contoh perbuatannya. Memenuhi janji yang telah dibuat, nah, harus ditepati. Menyampaikan amanat kepada yang berhak yang menerimanya. Jadi lagi menyembah Allah dengan tidak mempersekutukannya. Ini janji Allah loh. Dan bertakwa kepada Allah dalam semua urusan. Nah, ini yang dimaksud janji Allah dalam ayat 77 ini. Nah, sedangkan apa yang dimaksud sumpah dengan sumpah? Yang dimaksud dengan sumpah mereka orang-orang Yahudi ialah ikrar atau ikrar yang telah mereka ucapkan bahwa mereka akan selalu mengikuti kebenaran. Itu ikrar. Yang dimaksud dengan menukar janji Allah dengan harga yang sedikit atau murah. Nah, ialah, ini biar paham, mengingkari janji Allah dengan perbuatan duniawi yang dipandang lebih baik. Tertipu kan? Nah, segala macam pengingkaran ini dipandang rendah atau tak bernilai sama sekali dibandingkan dengan nikmat yang akan diperoleh apabila memenuhi janji Allah. Ini yang dimaksud menukar janji Allah dengan harga yang sedikit atau murah. Adapun akibat yang akan diderita oleh mereka yang berani menukar janji Allah dengan nikmat dunia ialah mereka tidak akan mendapat balasan sedikit pun berupa nikmat di akhirat yang berlimpah-limpah. Mereka tidak akan mendapat perhatian dari Allah pada hari kiamat. Masya Allah. Kita sendiri dengan guru kita saja tidak perhatikan, hatinya sakit apabila apalagi dengan Allah. Kita sendiri dengan orang tua tidak perhatikan juga sakit hati, apalagi Allah. Juga mereka tidak akan mendapat pengampunan dosa sedikit pun. Ini akibat penderitaan orang-orang yang menukar janji Allah dengan harga yang sedikit murah itu. Menurut keterangan Al-Ghafar, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah yang artinya dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, ialah ini gambaran dari kemarahan Allah yang memuncak terhadap mereka. Allah marah. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan keras kepada orang yang merusak perjanjian dan orang yang mengingkari janji. Ya, diancam. Mereka orang yang ingkar janji, merusak perjanjian, tidak akan memperoleh pahala di akhirat. Mereka akan menderita siksaan yang sangat pedih. Mereka dibenci Allah dan tidak mendapat belas kasihan lagi dari Allah. Mudah-mudahan kita berdoa di akhirat mendapat perhatian, mendapat kasih sayang dari Allah. Amin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.